Seperti kita ketahui pemirsa, kedatangan Jepang itu terjadi pada bulan Maret tahun 1942. Jepang pertama kali mendarat di Kalimantan, lebih tepatnya di Pulau Tarakan. Tujuannya adalah menguasai sumber minyak bumi yang ada di Pulau Tarakan, Kalimantan. Karena pada waktu itu Jepang kehabisan sumber daya alam seperti minyak bumi, dan minyak bumi yang ada di Pulau Tarakan dibawa ke Jepang atau dikirim ke Jepang. Nah, selama Jepang di Indonesia, kita merasa ditipu. Kita beranggapan bahwa Jepang akan menyelamatkan kita dari penjajahan Belanda yang terjadi 3,5 abad pada waktu itu. Kita merasa Jepang akan menyelamatkan kita dari tangan Belanda, dan pada waktu itu juga diperkuat oleh ramalan Jayabaya yang isinya akan ada bangsa kulit putih yang akan menyelamatkan bangsa ini. Dan kita mengira orang kulit putih tersebut adalah Jepang. Namun kita salah sangka. Ternyata bangsa kulit putih yang kita harapkan sama saja menjajah Indonesia. Terlebih kekejaman Jepang pada waktu itu terbukti pada istilah Jugun Ianfu atau Jugun Ianfu. Jugun Ianfu atau Ianfu adalah seorang wanita penghibur atau wanita budak seks yang anggotanya adalah orang-orang Indonesia atau wanita-wanita Indonesia, baik yang masih belia ataupun yang sudah dewasa. Mereka diiming-iming bekerja ke luar negeri menjadi tukang pijat atau spa, tapi mereka dibawa ke camp-camp tentara Jepang untuk memuaskan nafsu tentara Jepang. Dan mereka pun dijadikan budak seks oleh tentara Jepang. Mereka dipaksa, diperkosa, dianiaya, dibantai, dan sampai dibunuh. Dalam merekrut budak seks, tentara Jepang memisahkan mereka dari keluarga mereka yang mereka cintai. Mereka diiming-iming keluar negeri untuk bekerja, namun pada akhirnya mereka dijadikan budak seks dan mereka pun dipisahkan oleh keluarga atau anggota keluarga yang mereka sayangi. Dalam camp tentara Jepang, mereka dibuatkan bilik-bilik atau kamar-kamar khusus untuk memuaskan nafsu tentara Jepang. Karena Jepang memiliki pemahaman selain menjajah, mereka merasa beruntung dapat menguasai para wanita yang ada di daerah jajahan tersebut. Menurut seorang anggota Jugun Ianfu atau Ianfu ini, mereka dipaksa melayani tentara Jepang yang sampai belasan bahkan puluhan tentara Jepang dalam satu hari, dan tentara Jepang tidak memandang walaupun mereka sedang datang bulan. Sedih rasanya melihat penderitaan mereka, namun mereka tidak berdaya. Mereka hanya bisa pasrah dan menyerahkan diri pada nafsu bejat para tentara Jepang. Berikut keterangan saksi hidup dari seorang Jugun Ianfu atau Ianfu pada waktu itu. Nama Martiem, lahir 7 Februari tahun 1929 di Kampung Suryo Tarunan. Dia udah megang karcis saya di situ, jadi sampai sekarang pun saya takut sama orang Bewo itu. Lantaran yang pertama kali orang Bewo itu, ya meskipun saya mau menolak, saya juga berusaha ya pokoknya ya dorong, ya nendang, tapi kekuatan seorang perempuan, dia langsung aja memperkosa gitu semaunya. Orang udah ngeri deh. Ibu pada saat itu belum head, belum. Apakah ibu tahu apakah itu saya akan diperkosa? Iya, lantaran coba saya langsung aja suruh buka baju, terus aduh dia juga telanjang. Saya berusaha menolak, melawan, tapi tenaga saya nggak bisa untuk menolak itu. Berapa lama dia mengerjakan? Ya agak lama juga, Bang. Nah, tahu deh. Setelah itu ya,
udah selesai. Itu langsung sekali, cuma sekali. Terus keluar masuk lagi tamu lain. Maka baru yang itu sekali aja sudah pendarahan ya. Masuk sampai 5 orang lagi, sampai aduh. Nah, seperti itulah kisah sedih seorang Junggun Yun Fuatuyan pemirsa. Semoga kita bisa mengambil makna dari cerita kelam ini, dan semoga tidak ada lagi terulang kejadian seperti ini. Oke pemirsa, sampai di sini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.